Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurhidayah Amelia Putri dari kelas Ilmu Hukum H. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sejarah hukum di Indonesia dan hukum nasional. Untuk materi yang pertama itu ada sejarah hukum di Indonesia, dimulai dari masa VOC. Masa VOC itu dimulai pada tahun 1602 sampai 1799. Sebelum kedatangan orang-orang Belanda pada tahun 1596, di Indonesia, hukum yang berlaku di daerah-daerah Indonesia pada umumnya adalah hukum yang tidak tertulis atau yang disebut dengan hukum adat. Setelah orang-orang Belanda di Indonesia dengan mendirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC pada tahun 1602 dengan tujuan supaya tidak terjadi persaingan antar para pedagang yang membeli rempah-rempah dari orang-orang pribumi dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang besar di pasaran Eropa. Dalam berdagang, VOC diberi hak istimewa oleh pemerintah Belanda. Hak tersebut dinamai dengan hak oktroy, yang meliputi monopoli pelayaran dan perdagangan, mengumumkan perang, mengadakan perdamaian, dan mencetak uang. Dengan hak oktroy itu, VOC melakukan ekspansi penjajahan di daerah Kepulauan Nusantara dan menanamkan penekanan dalam bidang perekonomian dengan memaksakan aturan-aturan hukumnya yang dibawa dari negeri asalnya untuk ditaati oleh orang-orang pribumi. Gubernur Jenderal yang menjabat saat itu adalah Peter Bot, yang diberikan wewenang untuk membuat peraturan yang diperlukan untuk membuat peraturan untuk kepentingan VOC di daerah-daerah yang dikuasainya. Setiap peraturan yang berlaku diumumkan melalui plakat pada tahun 1635. Lalu pada tahun 1642, plakat ini disusun dan diumumkan di Batavia dengan nama Statuta van Batavia. Lalu lanjut kepada masa kedua, yaitu masa pemerintahan Belanda. Masa pemerintahan Belanda berlangsung pada tahun 1800 sampai 1942, tepatnya 142 tahun. Masa pemerintahan Belanda itu dilalui oleh beberapa masa, dan yang pertama itu ada masa Besluiten Regering pada tahun 1814 sampai 1855. Menurut pasal 36 Netherlands Grondwet tahun 1814, Undang-Undang Dasar Negeri Belanda 814 menyatakan bahwa raja yang berdaulat secara mutlak mempunyai kekuasaan tertinggi atas daerah-daerah jajahan dan harta milik negara di bagian-bagian lain. Kekuasaan mutlak raja itu ditetapkan pula dalam membuat dan mengeluarkan peraturan yang berlaku umum dengan sebutan Algemene Verordening, atau disebut juga peraturan pusat. Karena peraturan pusat itu dibuat oleh raja, maka dinamakan juga Koninklijk Besluit atau Besluit Raja, yang pengundangannya dibuat oleh raja melalui publikasi, yakni surat selebaran yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal. Untuk mengatur pemerintahan Hindia Belanda, raja mengangkat komisaris jenderal, yaitu Elout, Buykes, dan Van der Capellen. Pada tahun 1839, Belanda menginginkan adanya kodifikasi hukum perdata yang akan diberlakukan bagi orang-orang Belanda sesuai dengan keadaan daerah Hindia Belanda. Untuk maksud ini, Menteri Jajahan di Belanda mengangkat komisaris bagi Hindia Belanda dengan ketuanya yaitu Mr. Scholen van Oud, Haarlem, serta anggotanya yang terdiri dari Mr. E. Schreiter dan Mr. Van Ness. Komisi ini dalam tugasnya dapat menyelesaikan beberapa peraturan yang kemudian oleh Mr. H.L. Witcher disempurnakan, yaitu yang pertama, Reglement of the Rechterlijke Organisatie atau RO, atau disebut juga Peraturan Organisasi Pengadilan. Yang kedua, Algemene Bepalingen van Wetgeving atau AB, atau Ketentuan Umum tentang Perundang-undangan. Yang ketiga ada Burgerlijk Wetboek
atau Kitab Undang-Undang Hukum Sipil atau KUHS. Yang keempat ada Wetboek van Koophandel atau WVK, atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Dan yang kelima ada Reglement of the Burgerlijk Rechtvordering atau RV, atau Peraturan tentang Acara Perdata atau AP. Masa yang kedua itu ada masa Regering Reglement atau RR pada tahun 1855 sampai 1926. Pada masa ini, terjadi perubahan pada Grondwet sebagai akibat dari pertentangan antara parlemen dan raja. Dengan kemenangan parlemen, akibatnya kekuasaan raja di daerah jajahan dibatasi. Undang-undang atau wet yang mengatur keadaan daerah jajahan tidak dibuat oleh raja dengan Koninklijk Besluit, melainkan oleh raja bersama-sama dengan parlemen. Peraturan dasar tentang pemerintahan yang dibuat untuk kepentingan daerah jajahan di Indonesia dan terbentuk UU atau WEP, waktu itu dinamakan dengan Regering Reglement. RR ini diundangkan pada tahun 1 Januari 1854 dan mulai berlaku pada tahun 1855 melalui S 1855 nomor 2. Kalau dilihat dari isinya, yang terdiri dari 130 pasal dalam 8 bab dan mengatur tentang tata pemerintahan di Hindia Belanda. RR itu dianggap sebagai undang-undang pemerintahan jajahan Belanda. Politik hukum pemerintahan jajahan yang mengatur tentang pelaksanaan tata hukum pemerintah Hindia Belanda dicantumkan dalam pasal 75 RR yang pada dasarnya seperti tertera dalam pasal 11 AB. Pada tahun 1920, RR mengalami perubahan terhadap beberapa pasal tertentu yang kemudian dikenal dengan sebutan RR baru. Dan pada tanggal 1 Januari 1920 sampai 1926, penentuan penghuni menjadi pendatang dan yang didatangi. Selanjutnya itu, pada masa ini, golongan penduduk dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itu ada golongan Eropa, yang kedua ada golongan Bumi Putra, dan yang ketiga ada golongan Timur Asing. Adapun yang termasuk ke dalam golongan Eropa itu merupakan yang pertama, semua warga negara Belanda, yang kedua, semua warga negara yang tidak termasuk ke dalam warga negara Belanda dan berasal dari warga negara Eropa. Yang ketiga itu adalah semua warga negara Jepang. Semua warga negara berasal dari tempat yang tidak termasuk dalam warga negara Belanda ataupun warga di daerah Eropa dan di tanah asalnya mempunyai hukum keluarga yang dalam asasnya bersamaan dengan hukum keluarga di Eropa. Yang keempat itu adalah anak dari mereka yang merupakan keturunan dari daerah Eropa dan juga negara Jepang yang dilahirkan di Indonesia secara sah atau menurut UU diakui sebagai keturunan dari mereka. Lalu yang ketiga itu ada yang kedua itu ada golongan Bumi Putra. Golongan Bumi Putra itu merupakan golongan Indonesia asli yang turun-temurun menjadi penghuni Indonesia. Juga termasuk di sini mereka yang termasuk penghuni pribumi yang tidak pindah ke golongan lain, ataupun mereka yang tadinya termasuk golongan lain, tapi telah meleburkan diri ke dalam golongan Bumi Putra. Yang ketiga ada golongan Timur Asing. Golongan Timur Asing ini merupakan mereka yang tidak termasuk ke dalam golongan Bumi Putra dan golongan Eropa, yaitu orang-orang Italia, Pakistan, Arab, Cina, dan lain-lain. Peraturan dihasilkan dari Regering Reglement, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan diantaranya monarki, konstitusional, dan parlementer. Yang kedua itu ada penggolongan penduduk terbagi menjadi 3 golongan yang sudah disebutkan tadi, yaitu golongan Eropa, golongan Bumi Putra, dan golongan Timur Asing atau Indonesia. Yang ketiga itu ada peraturan masa Regering Reglement. Peraturan masa Regering Reglement itu yang pertama ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk golongan Eropa, dan yang kedua ada Algemene Politie Strafreglement sebagai tambahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidata,
Hukum Pidana untuk golongan Eropa, dan yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi orang yang bukan Eropa. Yang keempat, ada Polity Strafreglement bagi orang yang bukan Eropa. Dan yang kelima, ada Wetboek van Strafrecht yang berlaku bagi semua. Dan yang terakhir ada golongan penduduk melalui A1915, 732, mulai berlaku hingga sejak 1 Januari 1918. Lalu masa selanjutnya itu masa Staatsregeling atau IS. Pada tahun 1918 dibentuk Volksraad atau DPR. Bangsa Indonesia di sini diberikan hak untuk turut membuat undang-undang. Gonwet mengalami perubahan. Maka dari itu, tata pemerintahan Indonesia juga mengalami perubahan. RR pada tahun 1855 diubah dan diganti menjadi Indische Staatsregeling atau IS pada tanggal 1 Januari 1926. Adapun yang menjadi penyebab kenapa peraturan Belanda sudah tidak sesuai, dikarenakan masyarakat Indonesia mengalami perkembangan mengenai peraturan perihal kewarganegaraan Indonesia adalah secara filosofis. Aturan yang masih mengandung ketentuan yang tidak sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antar warga negara. Secara sosiologis, undang-undang atau aturan tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan tuntutan perkembangan masyarakat Indonesia yang menghendaki adanya persamaan dan perlakuan kedudukan warga negara di hadapan umum. Lalu selanjutnya ada peraturan yang mengatur perihal kewarganegaraan di Indonesia yang berlaku hingga saat ini adalah Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1968 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah perihal yang pertama, siapa yang menjadi warga negara Indonesia, yang kedua, syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, yang ketiga, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, dan yang keempat ada tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Lalu selanjutnya ada undang-undang yang memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum atau universal. Yang pertama itu ada asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunannya. Dan yang kedua itu ada asas ius soli, atau asas yang menentukan kewarganegaraan sesuai dengan negara tempat kelahirannya. Yang ketiga itu ada asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan bagi setiap orang. Dan yang terakhir ada asas kewarganegaraan ganda terbatas, asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Tata urutan perundang-undangan menurut IS yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Grondwet atau Konstitusi Kerajaan Belanda. Yang kedua ada Wet atau Undang-Undang dikeluarkan oleh Raja dan Parlemen. Yang ketiga ada Koninklijk Besluit atau Firman Raja yang dibuat oleh Raja. Yang keempat ada Ordonansi dibuat oleh Gubernur Jenderal bersama dengan Dewan Hindia atau Radboud Indi dan DPR Hindia Belanda atau Volksraad. Dan yang terakhir itu ada Regering Verordening atau peraturan pemerintah dibuat oleh Gubernur Jenderal bersama dengan Dewan Hindia. Peraturan pokok pada zaman Hindia Belanda yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada AB, Ketentuan Umum tentang Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua itu ada RR, atau Undang-Undang Dasar Hindia Belanda, dan yang terakhir itu ada IS, Undang-Undang Hindia Belanda. Semua peraturan perundangan yang berlaku selama Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang diambil alih oleh
Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan berlaku melalui Dekret Presiden, ditambah berbagai peraturan setelah Dekret Presiden 1959, yaitu yang pertama, Pasal 2 AP Undang-Undang Dasar 1945 setelah Dekret Jo. Yang kedua ada Pasal 1942, yang kedua ada Pasal 194 Ketentuan Peralihan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 Jo. Yang ketiga ada Pasal 192 Ketentuan Peralihan Konstitusi RIS Jo. Dan yang keempat ada Pasal 3 Undang-Undang Bala Tentara Jepang Nomor 1 Tahun 1942. Selanjutnya beralih kepada masa pemerintahan Jepang. Pada tahun 1942, bala tentara Jepang menduduki seluruh Indonesia Timur antara lain Makassar, Indonesia Barat, sampai dengan Jakarta. Pusat pemerintahan Asia itu ada di Tenggara atau Saigon. Peraturan yang dihasilkan pada masa pemerintahan Jepang adalah yang pertama, pedoman Guinserei melalui Osamu Seirei berlaku secara umum. Yang kedua ada peraturan pelaksana Osamu Kanrei. Yang ketiga ada Tomi Kanrei, pasal 3 Undang-Undang Darurat. Dan yang keempat ada Tomi Seirei, peraturan daerah dibuat secara otonom. Bidang hukum yang dihasilkan aturan peralihan melalui Osamu Seirei, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942, Pasal 3 yang isinya menyatakan sebagai berikut. Semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hak dan undang-undang dari pemerintah terdahulu tetap diakui sah sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer. Aturan peralihan melalui Osamu Seirei, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942, Pasal 3 ini artinya IS masih berlaku. Pasal 131 IS zaman Hindia Belanda oleh Jepang disebut dengan pasal politik, dan pasal 163 IS zaman Hindia Belanda oleh Jepang disebut dengan pasal pembagian golongan. Selanjutnya, materi tentang politik hukum nasional. Pengertian politik hukum. Muhammad Mahfud MD, seorang pakar hukum Indonesia, mengatakan bahwa politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi pembinaan para penegak hukum. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Politik hukum nasional bertujuan untuk meletakkan dasar-dasar negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan berketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama ada bentuk hukum, yaitu hukum tertulis atau berlaku sebagai hukum positif dan hukum tidak tertulis. Yang kedua itu ada corak hukum. Corak hukum ada 3 macam. Yang pertama yaitu unifikasi atau berlakunya satu sistem hukum bagi semua warga dalam satu negara. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan. Dan yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Yang kedua itu ada dualistis, yaitu berlakunya dua sistem hukum bagi dua negara yang berbeda dalam suatu negara. Contohnya adalah pasal 163 IS dan pasal 131 IS. Dan yang ketiga itu ada pluralistis, berlakunya bermacam-macam sistem hukum bagi dua negara atau lebih yang berbeda di dalam suatu negara. Contohnya adalah hukum waris. Lalu ada contoh politik hukum. Contoh dari politik hukum itu adalah pasal 102 Undang-Undang Dasar
1945 atau tentang pasal kodifikasi, negara Indonesia menghendaki dikodifikasinya lapangan-lapangan hukum, misalnya KUH Perdata. Dan yang kedua itu adalah ketetapan MPR nomor 4, MPR 1973 atau GBHM. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.